Ya, Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Bu Eni. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Isan. Pak Isan Oke. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Eni. Alhamdulillah. Oke, ini kan Bu Eni nih, perasaan Bu Eni nih sebelum Bu Eni melakukan observasi kelas ya Bu Eni ya. Nah, kira-kira perasaan Bu Eni ini bagaimana nih? Apakah mungkin tadi kan Bu Eni turun nih dari lantai 4 ya ke lantai 1 ya? Kebetulan dari lab tadi habis ngajar. Iya. Jadi gimana perasaan Bu Eni? Saya sih senang aja, happy Pak. Apalagi mau diobservasi sama Pak Isan sebagai guru penggerak. Siapa tahu ada masukan-masukan buat saya gitu untuk perbaikan pembelajaran saya ke depan. Ya, oke. Bu ini udah tahu ya, berarti kan sebelum kita melakukan observasi ada pra-observasinya dulu Bu ini ya. Ya, Nah, mungkin di pra-observasi ini nanti kita melakukan sebuah sharing ya, atau nanti saya akan nanya-nanya sih terkait dengan persiapan-persiapan Bu ini sebelum nanti masuk kelas. Ya, Oke. Mungkin Bu ini untuk mata pelajaran yang nanti akan Bu ini sampaikan di kelas itu mata pelajaran apa dan kelas berapa Bu ini? Kebetulan saya kan mengajar di kelas 12 untuk Oke. pelajaran produktif, jadi fase F bisnis retail. Nah, kalau saya pegangnya elemen administrasi transaksi gitu, karena di bisnis retail itu ada 4 dulu. Jadi untuk elemen administrasi transaksi itu saya yang pegang. Nanti rencananya saya akan melaksanakan kegiatan supervisinya dengan Pak Isa itu di kelas 12 BR2. Ya, oke Bu Hen. Berarti untuk nanti Bu Hen ini mengajar di kelas 12 BR ya? Iya, 12 betul. BR2 ya. Yang mana nanti Bu Hen ini mata pelajarannya terkait dengan fase E bisnis retail. Untuk harinya hari Rabu ya Bu Hen ya? Iya, rencana saya ada jam di situ di hari Rabu. Jam ke setelah istirahat kedua, berarti jam ke-5, Jam ke-5, jam 6. Iya. Tanggal 5 ya Pak Isan ya. Tanggal 5 September. September Bu Hen ya? Iya. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang mungkin nanti Bu Heni akan sampaikan di mata pelajaran fase F Business Retail ini apa tuh Bu? Sesuai dengan yang modul ajar yang sudah saya buat, tujuan pembelajarannya kebetulan ini tentang satu TP nih Pak Isan. TP-nya tentang menerapkan proses transaksi menggunakan kartu debit, kredit atau dengan aplikasi digital payment. Jadi diharapkan setelah penjelasan tentang SOP kasir tentunya dalam menyelesaikan proses transaksi secara tunai dan non tunai, peserta didik mampu menjelaskan kembali gitu ya tentang SOP kasir tersebut. Oke. Nah, berarti nanti peserta didik mampu untuk menjelaskan kembali Bu ya terkait dengan SOP kasir. Oke Bu Heni, untuk area pengembangan yang ingin dicapai nih Bu Heni, untuk mungkin dalam PSE-nya, lalu juga dalam keterampilan pengetahuannya itu apa Bu Heni? Ya, jadi area pengembangan yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini ada 3 Pak Isan, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap itu lebih kepada KSE ya yang nanti akan coba saya kembangkan ke anak-anak. Kemudian untuk pengetahuannya itu di mana siswa bisa menjelaskan tadi apa itu SOP kasir gitu ya. Dan di keterampilannya diharapkan siswa ini akan bisa mempraktekkan kegiatan sebagai kasir. Oke, nah jadi untuk di sikap yang mau dicapai ini terkait dengan kesadaran sosial dan keterampilan berrelasinya Bu Heni ya. Nah, terus untuk yang pengetahuannya terkait dengan pengetahuan terkait dengan SOP kasir. Dan untuk keterampilannya di sini nanti siswa bisa mempraktekkan terkait dengan SOP kasir tersebut ya Bu Hen ya. Oke Bu Hen. Nah, kira-kira Bu Hen dari area pengembangan yang tadi Bu Hen ingin capai ini, nah kira-kira strategi apa sih yang Bu Hen gunakan untuk pembelajaran nantinya? Ya, strategi yang saya akan gunakan itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di mana ada 3 komponen yang bisa diferensiasikan. Yang pertama diferensiasi konten ya. Konten itu saya buat beberapa konten yang
mereka bisa explore ya, anak-anak bisa explore dari PT, kemudian ada video gitu ya, mereka bisa explore sendiri. Kemudian diferensiasi prosesnya, mereka ini berkelompok Pak Isan yang di mana kelompok itu sudah berdasarkan gaya belajarnya di tes awal ya, tes awal. Kemudian mereka mendiskusikan tugas yang nanti akan saya berikan kepada mereka di tiap kelompok. Dan diferensiasi yang terakhir produknya, saya memberi kebebasan kepada mereka masing-masing kelompok untuk membuat produk seperti yang mereka inginkan. Misalnya mungkin ada yang mau buat PPT, ada yang mau buat video gitu ya, atau mau buat poster, itu terserah dari kesepakatan kelompok mereka. Kemudian selain itu saya juga mengembangkan ini untuk pembelajaran sosial emosionalnya. Rencananya saya mau buat ice breaking nanti seperti metode stop ya. Ini lebih kepada pembalian sebagai pengenalan diri gitu. Nah, jadi tadi pembelajarannya strateginya juga sudah banyak ya Bu Hen ya, terkait dengan yang strategi pembelajaran yang Bu Hen akan siapkan. Salah satunya terkait dengan pembelajaran diferensiasinya ya Bu Hen ya. Di situ juga sudah mencakup terkait dengan konten, proses, sama produknya. Nah, lalu juga Bu Hen tadi ingin mengembangkan terkait dengan pembelajaran sosial emosional Bu Hen ya. Nanti yang dipakai terkait dengan teknik stop ya Bu Hen ya. Ya, jadi di situ untuk pengenalan diri si murid tersebut ya Bu Hen. Oke deh Bu Hen, kira sepertinya Bu Hen sudah siap banget nih ya Bu Hen ya untuk nanti observasi ya. Nah, oke, nanti mungkin kita setelah kegiatan observasi nanti saya akan masuk ya Bu Hen ya ke kelas untuk melihat Bu Hen untuk memberikan pelajaran. Nah, selanjutnya juga nanti mungkin setelah proses observasi ada pertemuan lagi di Bu Hen, kita ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan percakapan dari pasca observasi kelasnya kayak gitu. Nah, jadi nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan. Nah, itu juga kaitannya dalam satu rangkaian semua kisi ini kayak gitu Bu Hen. Oke deh Bu Hen, kalau kayak gitu kira-kira dari Bu Hen ada yang mau disampaikan Bu Hen? Ya saya senang aja sih, nanti saya berharap setelah kegiatan ini saya dapat umpan balik nih dari Pak Isan gitu ya, untuk perbaikan saya ke depan, karena tidak ada manusia yang sempurna ya Pak, pasti ada kekurangan yang pastinya bermanfaat buat saya nanti masukan-masukannya gitu. Oke deh Bu Hen, kalau itu sukses ya Bu Hen ya untuk nanti observasi kelasnya Bu Hen ya. Amin. Oke, dan semoga juga nanti siswa juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dan Bu Hen-nya juga happy nih nanti untuk ngajar di kelasnya gitu Bu Hen. Oke deh, kalau kayak begitu mungkin untuk percakapan pra observasi kelasnya sampai di sini Bu Hen ya. Terima kasih banyak Bu Hen atas waktunya. Itu sukses untuk nanti. Mungkin biasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita belajar tentang SOP kasir, materi yang ketiga ya, dari elemen administrasi transaksi di fase F, bisnis retail ya. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 3 bagian. Seperti biasa ada pembukaan ini dan penutup. Di pembukaan nanti Ibu akan melakukan presensi, mengecek kehadiran, kemudian ada kesepakatan kelas, SPP, tujuan pembelajaran dan pertanyaan pemantik ya. Di kegiatan ini nanti Ibu jelaskan materi sedikit, kemudian kalian bisa eksplorasi materi dari berbagai sumber, lalu melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan kasus, nanti memberikan kasus. Dan Andika, Anet, Ariel, Farina,
Ambil nyanyi semuanya ya. Oke. Kalau ke kiri, ini tangan ke kiri digerak-gerakkan. Ya ke kanan juga, tangan ke kanan digerak-gerakkan. Terus tangan ke depan digerak-gerakkan. Ibu. Tangan menyilang, jempolnya bergoyang. Oke. Oke, ayo semua semangat. Kanan dulu nih. Oh, kanan dulu ini. Oke. 1, 2, 3. Tangan ke kanan digerak-gerakkan, tangan ke kiri digerak-gerakkan, tangan ke depan digerak-gerakkan, tangan menyiram, jempol yang bergoyang. Pembelajaran kita pada hari ini ya dalam mempelajari elemen administrasi transaksi khususnya pada CP menerapkan proses transaksi menggunakan kartu debit, kredit atau dengan aplikasi digital payment. Diharapkan kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan SOP kasir yang hari ini akan dijelaskan ya. Kemudian ini SOP kasir secara tunai maupun non tunai ya, pelayanan tunai dan non tunai dengan teliti, benar serta menunjukkan perilaku yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada pertanyaan pemantik. Ada 4 pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, apakah kamu pernah melakukan praktek kasir? Di mana? Oke. Tahu melihat kasir menyelesaikan transaksi pembayaran? Di mana? Di Ramayana. Kemudian yang kedua, menurutmu apakah kasir melakukan pekerjaan hanya pada saat toko telah buka? Jadi toko tutup? Ngapain? Perek. Oke. Selain perek apa? Menghitung waktu naik. Waktu naiknya apa? Uang pendapatan atau uang modal? Pendapatan modal perlu dihitung nggak? Menghitung modal di mana? Awal apa akhir? Awal. Pada saat toko masih tutup ya. Kemudian yang ketiga, ada berapa macam cara pembayaran di kasir? Apa aja? Tunai dan non tunai. Yang tunai pakai uang, yang pernah pasti ya. Ada tunai, yang non tunai pernah nggak belanja non tunai? Pakai apa biasanya? Kirim. Terus pakai apa lagi? Kartu. Apa? KJP. Oh, pakai kartu KJP bisa ya? Sembako. Mau beli sembako. Oke, terus apa lagi? Pakai money. Pernah belanja pakai money? Oke, atau isi ya? Top up ya misalnya ya. Oke. Yang keempat, menurutmu mengapa kasir mengucapkan nominal uang pada saat menerima uang? Supaya nggak salah. Benar? Supaya nggak salah? Tahu harga. Supaya? Customer tahu. Ya, supaya customer juga tahu. Ya, betul. Jadi kenapa mesti disebutkan untuk konfirmasi ya? Untuk konfirmasi supaya apa? Konsumen kadang-kadang sambil WA gitu kan, sambil ngapain gitu. Nah ini akan kita bahas lebih lanjut di materi hari ini. Terdiri dari 3 bagian. Saat membuka toko atau open SIM, melayani konsumen dan menutup SIM ya. Kita sampai ke yang pertama, SOP membuka toko. Ini karyawan mana ya? Family. Memang nggak? Tetap yang saya. Bisa aja. Nah, yang pasti ramai ya.
halaman. Oke. Dalam membuka toko atau open ship, apa saja yang harus dilakukan kasir? Yang pertama, datang 30 menit sebelum toko dibuka. Kalau tokonya buka jam 8, berarti harus datang jam setengah 8 maksimal. Ya. Kalau jam 7 berarti datangnya setengah 7. Kemarin yang di Lotte buka jam berapa tokonya? Jam 9. Datangnya jam berapa? Setengah 9 ya. Jadi harus datang lebih awal. Grooming dulu, rapi-rapi, beresin areanya, baru sudah siap, baru tokonya dibuka untuk melayani konsumen. Ya. Kemudian penampilan diri yang sesuai dengan peraturan di tokonya. Ya. Apa sih penampilan diri yang sesuai? Coba dari kepala sampai kaki. Dari kepala dulu, kepala. Yang perempuan kalau memakai jilbab dikunci. Kalau pakai jilbab dimasukin ya. Supaya apa? Kalau digini doang kan ikat lagi ngasih gitu. Jadi harus rapi. Kemudian pakai apa? Pakai siput ya. Jadi nggak boleh poninya kemana-mana. Yang nggak pakai jilbab maka pakai kuncirannya pakai net. Jadi bukan kuncir kuda, gawin-gawin gitu. Yang laki-laki rambutnya gimana? Pakai pomade ya, pendek, pakai pomade. Kemudian ke bawah, baju, bajunya rapi sesuai ketentuan ya. Oke, kemudian pakai kemudian apa lagi? Wangi. Bajunya rapi nggak? Kemudian pakai terus bawahannya panjang hitam biasanya ya. Oke, kemudian pakai sepatu dan kaos kaki. Aksesoris hanya jam tangan, nggak boleh pakai gelang kain gitu ya. Gelang dari apa itu namanya tempat piknik. Aksesoris itu tidak boleh. Kalau perempuan bolehnya pakai apa? Jam tangan, oke. Anting atau giwang ya. Antingnya anting kecil, bukan anting yang panjang kayak mau apa? Show. Ya, terus sama cincin kalau sudah nikah. Oke. Lanjut, memeriksa kelengkapan area kerja atau mesin kasir dan edisi, termasuk kalkulator, termasuk juga ballpoint, termasuk juga kertas catatan. Nah, kasir tidak boleh lupa membawa pulpen, ya. Terus kalkulator manfaatnya buat apa? Hitung modal awal itu kalau ada trouble, misalnya mesinnya error, ya, listriknya mati. Gitu. Kemudian yang keempat, melapor kepada pimpinan bahwa telah siap bertugas dan mengambil modal awal serta menghitungnya. Lapor ke pimpinan, kalau tokonya kecil kepala toko, kalau tokonya gede biasanya kepala kasir ya. Ambil modal dihitungnya di mana? Di ruangan itu juga ya. Seperti kita ke bank, hitungnya di depan tellernya. Kalau sudah lepas dari teller kurang, teller tidak akan bertanggung jawab, termasuk dengan pengambilan modal kasir. Jadi dihitungnya di depan kepala kasir atau kepala tokonya ya. Kalau sudah lepas kurang, berarti kasir yang menanggung. Kurang biasanya 100 sama 50 itu dicampur. 20, 10, 5.000 baru 2.000. Kenapa dicampur? Karena 100 dan 50 itu jarang keluar buat kembalian. Yang sering keluar adalah yang kecil-kecil. Jadi kalau kotaknya nggak cukup, biasanya suka dicampur. Kemudian mengisi berita acara modal awal dan membersihkan area kerja. Seperti apa pemodal awalnya nanti Ibu sampaikan di bagian terakhir. Nah, sampai sini ada yang mau pertanyakan? Ya. Oke. Bagian kedua yaitu melayani konsumen. Ya, ini kasirnya lagi melayani konsumen. Ada masker nih lagi pandemi. Siapa kasirnya? Aku lagi magang nih di apa? Ini konsumennya baju hijau mau
Selamat pagi dengan saya Neni. Maaf Kak, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke? Hanya begini ya. Kakak mesti begini kita menunjuk barang. Oke, siap ya? Oke, siap. 1, 2, 3. Selamat pagi. Kalau SD bisa dipanggilnya apa? Dek. Kalau SMP? Apa Kak? Remaja tinggi ya. SMA? Kuliah mahasiswa? Ibu muda? Jangan dipanggil ibu ya, karena takutnya belum ibu. Jadi dia marah, emang saya belum ibu. Ya, agak sensi. Jadi sebaiknya dipanggil Kak. Kecuali orang itu sudah bawa anak kecil gitu ya, itu boleh dipanggil ibu, boleh dipanggil kakak. Ibu-ibu udah agak tua dipanggil ibu, nenek-nenek dipanggil ibu. Jangan dipanggil mbah, jangan dipanggil tuti ya, boleh. Jangan mbah sih mbah, kira apa boleh ya, tetap dipanggilnya ibu atau kakak. Kira-kira misalnya pejabat datang jangan dipanggil kak, ya. Bajunya kan kelihatan nih, bajunya pejabat gitu ya, jangan dipanggil kak, nanti seolah tidak sopan, jadi harus dipanggil pak, gitu ya. Nah, perbedaan di retail sama di resto. Di retail yang udah tua, agak tua itu masih bisa dipanggil kak. Kenapa? Karena orang itu sendirian biasanya. Kalau belanja di retail jarang yang bawa keluarga, ya kan? Biasanya sendiri. Nah, cenderung boleh dipanggil kak. Kenapa? Karena bisa jadi dia memang belum berkeluarga. Paham ya? Tapi kalau di resto itu biasanya ngajak keluarga makan, jarang orang makan sendirian. Biasanya makannya kalau di resto itu bareng keluarga kan, ada anaknya, ada istrinya, suaminya gitu. Nah, maka disitulah dipanggil, walaupun masih muda dipanggilnya ibu atau bapak. Suami istri bawa anak kecil nih, kan nggak bisa dipanggil ibu atau bapak. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghormati. Ya, beda sama retail gitu. Itu perbedaannya. Kartu member, ya kartu anggota atau kartu member. Nah, dilakukannya di awal, jangan di akhir. Realitanya kalau belanja sering di awal atau di akhir? Kasih. Kadang-kadang di akhir, ya. Kenapa mesti di awal? Itu tadi. Kenapa mesti di awal? Karena kalau lupa, ya kalau kasirnya lupa masih ada waktu di akhir, makanya suka ketemu di akhir. Ya, nanyanya gimana nanyanya? Ada yang mau contohin? Itu udah ada tulisannya. Hanum, nanyanya gimana kalau penawaran kartu member? Hanum? Ada kartu membernya Kak? Ya. Ini ada kartu member yang lo kan doang. Ya, ada kartu membernya Kak, gitu ya. Terus kalau misalnya dibilang nggak ada, jawabannya apa?
Jadi nggak dia kaget tiba-tiba jadi 5.000 misalnya. Ya. Yang ketujuh, tawarkan produk yang sedang promo sambil nge-sell, ya sambil scan. Tawarkan produk-produk yang promo, biasanya produknya ada di sekitaran meja kasir. Ya, mau ada aja, ada produk apa coba? Adanya biasa. Minyak, ya betul. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa biasanya? Promo apa? Promo JSM. Kemudian tawarkan lagi yang lain selain barang-barang yang ada di meja kasir. Tawarkan lagi apa? Pulsa, listrik, top up, MID misalnya, apa? Tiket kereta ya bisa ya. Kemudian apa lagi? Apa? Pengisian Shopee, pengisian OVO, nah itu ditawarkan. Kenapa mesti ditawarkan? Agar si konsumen ini tahu pelayanan apa saja yang ada di toko, ya gitu. Oh di sini bisa ya ngisi Shopee ya. Sekarang nggak ngisi, nanti kapan-kapan dia balik lagi untuk ngisi Shopee Pay misalnya, ya. Oke. Sensitif. Kalau di USK harus ada semua disebutin, tapi kalau ini biasanya kalau real hanya produk sensitif aja. Misalnya roti bayi ya, bayi itu biasanya suka ketukar tuh, ibunya mau beli yang nomor 4 jadi nomor 3, itu harus disebutkan termasuk rasa. Kalau bayi ada rasa vanilla, sama coklat misalnya. Ya. Nah kalau roti biasanya rasa sama expirednya. Ya, susu juga harus disebutin tuh di balik kalemnya expired ya, untuk produk sensitif. Kemudian yang ke-10, konfirmasikan barang yang sedang diskon. Nah, atau lagi dapat hadiah misalnya apa? Gratis piring cantik misalnya ya. Kemudian sebutkan nominal total belanja. Kalau sudah selesai semua, sebutkan nominal total belanjanya. Gitu ya. Misalnya total belanjanya 155.000 ya, Kak. 155.000 ya, Bu. Jadi harus disebutkan, nggak boleh ini lihat sendiri nih lihat. Meskipun udah ada tuh, sudah ada harganya, dia bisa lihat tapi tetap harus dikonfirmasi. Ya. Kemudian terakhir selanjutnya tanyakan jenis pembayarannya. Mau tunai atau non tunai? Total belanjanya 155.000 ya, Kak. Pembayarannya mau tunai atau non tunai? Tapi kalau dia udah mau uang, tanyanya gimana? Tanyanya? Nah, pembayarannya tunai ya, Kak. Jadi sifatnya konfirmasi. Kalau dia udah ngeluarin kartu, pembayarannya non tunai ya, Kak. Pakai kartu ya, Kak. Ya. Jika terima dengan tunai ya, pembayarannya tunai, maka terima dengan tangan dua. Tangan dua ke tangan kanan? Tangan dua. Ya, kemudian diraba uangnya, dijembre ya, kalau yang tertutup berarti dijembre dulu. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat keaslian uangnya. Ya, setelah itu diinput. Sebelum diinput disebutkan dulu uangnya. Uangnya yang kamu terima berapa? Misalnya 200.000 maka disebutkan uangnya 200.000 ya Kak. Gitu. Kalau uangnya pas sesuai belanjanya sebutkan. Uangnya pas ya Kak 155.000. Gitu ya. Lalu detail masukkan ke mesin, keluarlah struk, dikembalikan. Ya, menyerahkan kembalian uang dan struknya itu juga harus disebutkan. Kembalinya 45.000 ya Kak. Ya. Oke. Sampai yang ketiga, yaitu pada saat menduduk kasir. Kayak apa ini? Itu uang. Itu uang. Ya. Jadi yang pertama hitung dulu uangnya. Dapatnya berapa hari ini? Kemudian bandingkan dengan saldo di sistem. Correct ya? Correct. Kemudian rekonsiliasi transaksi. Masukin uang yang tadi yang nilainya berapa? Dia total
Kalau di retail boleh ada selisih tapi sedikit, ya. Pas minus itu sedikit. Di WSK tidak boleh. Jadi sebenarnya harus balance antara uang sama yang di sistem. Uang uang tunai itu bukan tunai aja, tapi yang non tunai juga dihitung. Kan kertasnya dikumpulin, dihitung juga berapa totalnya harus sama dengan kelarekan yang di sistem, ya. Oke. Ini kita masuk ke form kasir. Ini ada modal awal kasir. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan latihan mengisi modal awal. Kemudian ada form laporan penjualan. Ini juga nanti akan dilatih cara mengisinya bagaimana. Oke, ini ada video-video di YouTube, ya. Linknya akan diberikan untuk mengeksplor materi. Jadi yang mau mengeksplor dari materi bisa melalui link ini ya. Nanti Ibu berikan di grup WhatsApp. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ke sesi tanya jawab. Ada yang mau tanya nggak? Ya, Bu. Oke, tanya apa, Bu? Kalau ini apa namanya, kalau di supermarket atau minimarket terus harganya itu panjang banget, solusinya kayak gimana? Oke, ya biasanya kalau di momen tertentu ya, Idul Fitri misalkan ada hari-hari tertentu itu bisa panjang gitu ya. Oke, ada yang mau jawab? Aku Ya, sama. menurut pengalaman saya selama PKL di Lotemah Fatmawati, kalau hasil satu penyewaan belian itu biasanya pegawai kasir itu melaporkan ke kepala kasir untuk membuka kasir sebenarnya. Ya, oke, good. Lagi ada yang mau menambahkan mungkin? Ya, ada yang Selain kepala kasirnya, nanti buat buka semua kasir itu, kepala kasirnya juga nanti bakal bantu juga. ya. Oke, ya bagus. Jadi ini berdasarkan pengalaman nih, ada yang di hari-hari, ada yang di oke ya. Biasanya kalau penuh maka buka kasir yang sebelahnya. Bahkan tadi yang di hari-hari kepala tokonya pun ikut membantu. Kepala kasir ya, kepala kasir bisa membantu. Bisa juga membantu masukin barang misalnya kalau banyak ya. Oke, itu satu aja lagi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke diskusi kelompok. Kelompoknya pakai kelompok yang kemarin ya. Yang sudah dibuat berdasarkan gaya belajar. Oke, ada 3 kasus di sini. Yang pertama, kasir menemukan uang palsu yang dibayar oleh konsumen. Kasus pertama. Kasus kedua, kasir mendapati konsumen yang kartu debitnya
apa yang harus kasih lakukan jika menemukan uang palsu? Yang pertama yaitu tolak dan jelaskan secara sopan kasir melakukan transfer uang palsu atau transaksi bertransaksi. Selanjutnya akan dibaca oleh Pak. Yang kedua, solusi kedua, melaporkan temuan tersebut disertai fisik uang yang dibutuhkan keasliannya pada bank, polisian, atau meminta klarifikasi langsung ke kantor bank Indonesia terdekat jika saat transaksi sudah selesai. Untuk sekarang itu ada kasus ketiga yaitu patut dan terbaca yang akan dibacakan oleh Cilila. Jika Anda sebagai seorang pasien mendapati diri Anda dalam situasi kasus atau pembeli, Anda tidak terbaca, ada beberapa hal yang Anda bisa lakukan. Hal pertama yang sudah pasti, jangan panik, tenangkan diri lalu ikuti cara ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anda sendiri. Nah, untuk cara-caranya itu ada 4, yaitu 1, sudah pasti meminta maaf dulu sebelum bertanya. Habis itu kita tanya apakah pembeli punya metode pembayaran lain atau kartu lain. Nah, yang kedua itu adalah coba lagi masukin kartunya, terus mungkin bersihin juga chipnya. Ketiga itu ada kalau misalnya di toko retail yang besar itu pasti ada kepala kasir. Nah, kita kalau ada itu ditanya dulu kepala kasir ada saran nggak atau minta tolong. Terus kalau yang keempat itu sudah pasti kita kasih tahu pembeli kalau misalnya untuk menghubungi bank, takutnya kan lagi decline atau gimana, jadi buat safety mereka dihubungi bank mereka. Nah, sudah dihubung presentasi kita, ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada. Oke, baik, kita cukup. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, hari ini kita akan mempresentasikan studi kasus kasir. Yang pertama adalah pembayaran kurang. Yang pertama itu pembayaran kurang. Lalu apa yang harus dilakukan? Jika terjadi uang kurang, maka kasir menanyakan dengan ramah dan sopan kepada customer seperti maaf sebelumnya Bapak Ibu jumlah belanjaan sekian dan uang yang diberikan sekian. Jadi kurang sekian rupiah, tetap dibayar cash atau non cash. Terus yang kedua, jika tidak ada sisa pembayaran, tawarkan secara baik dan sopan apakah ada yang mau dikurangkan barang atau belanjaannya Pak. Lalu yang kedua ada menemukan uang palsu. Saran bertransaksi yang pertama itu tolak yang tersebut secara sopan dan jelaskan keraguan Anda terhadap keasliannya. 2. Minta penggantian dengan uang lain dari pihak pemberi setelah melakukan pengecekan ulang. Yang ketiga, sarankan pihak pemberi untuk memeriksa yang tersebut ke Bank Indonesia atau pihak kepolisian. Lalu yang keempat, gunakan praduga tak bersalah karena pemberi mungkin juga adalah korban setelah transaksi. Yang pertama, jangan mengedarkan kembali uang yang diragukan keasliannya. Yang kedua, laporkan uang tersebut kepada bank kepolisian untuk diteliti lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awas. Saya Syekh Warna, saya sudah mulia. Di sini kami akan menjelaskan produk yang kita tulis di poster. Ini ada yang pertama ada menemukan uang palsu. Ini 3 solusinya dan ada solusi saat menemukan uang palsu. Terus ada transaksi dan pembayaran. Terus yang ketiga ada kartu yang tidak terbaca juga solusinya dan ada pertimbangan untuk menggunakan bentuk pembayaran yang lain seperti tunai ataupun non tunai. Oke,
Cukup sekian dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang ketiga adalah uang kurang. Selamat siang, Mbak Maria. Ada apa pembacanya? Iya kan, ya. Tambahan lagi. Ya, ya. Ada kartu membernya kan? So, saya baru mendaftarkan member. Ada kartu belanjaannya, ada kartu sekarang kita ambil promo spesial dari outside buy one get one bervarian karamel macchiato berukuran 200 ml. Apakah berminat? Boleh dikasih sekalian. Baik, saya itu baru belanjanya ya kak. Semuanya menjadi 20.000 kak. Maka membayar metodenya tunai atau tunai? Tunai aja kak. Iya kak. Uangnya saya terima ya kak 20.000. Maaf kak, yang kak beri kurang 10.000. Saya mau bawa uang tunai lebih kayak gimana ya kak? Barang belanjanya mau saya kurangi saja atau pakai metode pembayaran lain? Kalau pembayaran lainnya ada apa aja? Di sini kami tersedia tunai, yaitu QRIS dan debit. QRIS saja deh kak. Ini barang scannernya ya kak. Kurang 10.000 ya kak. Ini ya kak bukti pembayarannya. Ya kak. Ya. Ini ya kak barang belanjanya. Terima kasih dan maaf bila ada kekurangan. Selamat datang kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini menyampaikan video praktek aksi. Perkenalkan nama Fobia. Saya ada Cindy. Oke, di penutup materi kita hari ini kita refleksi dulu ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaannya? Happy. Happy, oke. Senang, happy ya. Ada yang kesulitan nggak? Ada. Kalau besok praktek kasih bisa? Bisa. Strateginya berarti kalau tidak ada yang kesulitan berarti aman ya? Aman. Kamu ini punya sticky note, nanti dibagikan. Kemudian meminta kalian menuliskan, menggambarkan emoji. Ya, menggambarkan emoji yang menggambarkan perasaan kalian apa. Oke? Nah, ini ya. Jadi buat emoji yang sesuai dengan suasana hati, apakah senang, marah, sedih gitu ya. Kemudian duit, mungkin. Nah ini dibagikan ya. Oke, sudah menggambar emoji, sudah mengumpulkan, tadi sudah berefleksi. Nah, pertemuan selanjutnya adalah mengenai mesin edisi. Jadi kita akan praktek ya, nanti didemonstrasikan dulu cara mengoperasikan mesin edisi bagaimana. Kemudian kalian akan praktek satu persatu di pertemuan yang akan datang. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Hanya bermanfaat. Silakan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Bu Eni, selamat siang. Siang Pak Isan. Ya, Bu Eni, gimana Bu Eni kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Isan. Ya, ceria banget nih, kayaknya merah-merah ya. Iya, sebenarnya agak kurang sehat sih, tapi hari ini karena kita mau puasa ya, jadi saya happy aja sih. Happy aja Bu Eni, karena kemarin juga sudah melaksanakan observasinya Bu Eni di kelas. Iya. Gimana perasaannya? Perasaannya campur aduk sih kayak nano-nano ya. Yang pertama agak tegang ya, karena dilihatin nih. Wajar lah manusiawi ya, dilihatin jadi kayaknya agak gimana ya, takut salah. Kemudian ya senang juga sih, senangnya harapannya saya hari ini dapat masukan gitu buat perbaikan hubungan saya ke depan. Oke, Bu Hen ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga Bu Hen ya terkait dengan untuk pertemuan hari ini ya. Jadi pertemuan hari ini kita akan melakukan percakapan terkait dengan pasca observasi kelas yang kemarin sudah dilakukan oleh Bu Heni ya. Yang kemarin juga saya sudah ada di kelas juga melihat pembelajaran yang ada di kelas. Gitu. Nah,
Sekarang kita coba cakapannya. Nah, mungkin dalam hari ini Bu Hen, kira-kira apa sih yang harapan Bu Heni gitu ya, harapan Bu Heni dari percakapan kita hari ini? Harapannya tentunya yang pertama saya bisa berefleksi ya dari cara mengajar saya, kemudian kemajuan murid-murid saya tentunya, sehingga nantinya akan lebih baik KPM-nya dan lebih bisa memenuhi kebutuhan murid-murid. Semoga Bu Hen ya. Nah, semoga kita bisa sama-sama belajar juga Bu Hen ya, terus juga untuk saya nih yang masih banyak kekurangan juga gitu ya, kita sama-sama belajar. Gini Bu Hen, terkait dengan observasi kemarin Bu Hen dalam pelaksanaannya, kira-kira hal apa yang mungkin Bu Hen mau sampaikan nih, atau mungkin kesan-kesannya pada saat observasi kemarin? Kesan-kesannya ya, saya sih kemarin ya alhamdulillah pelaksanaan berjalan dengan lancar ya, walaupun memang ada kendala di sisi kemarin kan sarana prasarana yang bisa ya, sempat mau KSE tapi agak lama nih untuk lagunya ya gitu, karena setelah diklik kok nggak masuk ke soundnya gitu. Itu sih yang kendalanya ya. Pokoknya secara umum sih siswa aktif saya, cuma karena ini materinya tentang SOP kasir ya, jadi memang ada anak yang sudah pengalaman di industri setelah itu PKL, ada juga yang belum. Selama pembelajaran di kelas kemarin Bu Hen, mungkin apakah ada hal yang mungkin bisa dijadikan atau mungkin Bu Hen masih merasa untuk bisa dikembangkan lagi terkait dengan pembelajaran yang kemarin? Yang menurut saya ya yang harus dikembangkan ya mungkin pertama dari sisi kontennya ya, dari konten saya kemarin kan diferensiasi kontennya saya menggunakan PT, kemudian anak mengeksplor juga bisa lewat video atau artikel. Ini pembelajaran buat saya sih, mungkin nanti ke depan saya bisa menambah konten yang lain gitu ya, yang menarik tentunya buat anak-anak. Oke, dalam pembelajaran yang kemarin mungkin kondisi siswanya bagaimana Bu Hen dalam di kelas? Kondisi siswa mereka aktif ya, pada saat diskusi juga mereka aktif. Cuma ya itu karena berbasis pengalaman di tempat PKL, jadi yang ketika saya menanyakan tentang pematik itu yang jawab tuh lebih banyak yang berdasarkan pengalaman mereka. Jadi yang di PKL-nya nggak dapat kasir ya mereka hanya sebagai pendengar pada saat itu. Berarti di sini ada mungkin ada perbedaannya Bu Hen antara pengalaman yang sudah dilakukan oleh siswa dengan yang tidak ya di dalam pembelajaran tersebut ya. Nah, kira-kira ada hal lain lagi nggak Bu Hen yang mungkin perlu dikembangkan dalam pembelajaran yang kemarin? Kalau dari segi proses sudah dilaksanakan ya, karena sudah berbasis tes awal belajar. Cuma mungkin produk kan karena kalau di produktif ya untuk mengembangkan produk saya banyak belum menemukan cara untuk diferensiasi produknya gitu, karena kan ini kalau udah SOP gitu kan udah harus sesuai prosedurnya gitu. Oke, nah kalau tadi Bu Hen untuk menyikapi dari peserta didik atau siswa yang mungkin berdasarkan pengalaman sama yang tidak pengalaman, kira-kira apa nih yang mau Bu Heni atau ada ide apa yang menurut Bu Heni bisa nanti dikembangkan lagi di pembelajaran sebelumnya? Karena ini ya materi ini lebih banyak ke pengalaman ya, jadi saya di depan rencana gini, kayaknya anak-anak harus observasi dulu deh gitu. Jadi ke depan kan mungkin yang belum PKL gitu ya, mereka melakukan, saya tugaskan dulu untuk melakukan observasi di luar jam pelajaran, misalnya 1 atau 7 melihat
selanjutnya kalau untuk yang tadi untuk mencari tahu gimana atau untuk mencari alternatif dari diferensiasi produk lain menurut Bu Heni, atau mungkin Bu Heni akan melakukan hal apa gitu untuk mencoba diferensiasi agar produknya itu lebih beragam lagi? Kemarin kan sudah ini ya, anak-anak tuh kemarin hasil produknya ada yang bikin video, mungkin ada yang langsung demonstrasi gitu, ada yang dia bikin PPT ya, step-step awal gitu. Mungkin saya lebih kepada nanti menawarkan lagi ke anak, kita masukkan dari mereka kira-kira apa nih produk yang menarik yang mau mereka tampilkan. Jadi mencoba untuk meminta masukan lagi Bu Heni, sama tadi juga untuk yang tempat PKL, Bu Heni mau mencoba untuk menginstruksikan gitu ya, menginstruksikan siswa itu untuk mungkin mengobservasi dulu ya terkait dengan kasir gitu ya sebelum nanti pembelajaran tersebut dimulai. Nah selanjutnya Bu Hen, kira-kira dari hal yang kita di Bu Hen sudah sampaikan ya, nah kira-kira kapan Bu Hen mau melakukan hal tersebut? Rencananya ya, untuk setiap pembelajaran khususnya ini kan pelaksanaan kedua, mereka saya juga pengen untuk observasi karena materi selanjutnya itu musim edisi, jadi karena kita punya edisi nih, jadi mereka observasi dulu penggunaan mesin dulu, baru nanti saya masuk ke materinya. Berarti pada pertemuan selanjutnya Bu ya? Iya, setelah materinya kan berbeda lagi. Ya. Jadi pada pertemuan selanjutnya sesuai dengan untuk observasi ya terkait dengan mesin edisi yang nanti digunakan pada saat proses pelaksanaan praktik POS ya. Iya, jadi mereka saya minta kunjungan dulu kayak ke Bank Mini ya, ke pemilik kita gitu. Lainnya Bu Hen ada kira-kira yang ada nggak sih seseorang atau mungkin yang bisa Bu Heni berikan supaya Bu Heni ingat gitu agar rencana Bu Heni ini bisa dilaksanakan? Saya sih biasanya buat catatan ya, buat catatan. Tapi kalau memang ada yang perlu mengingatkan saya, justru Pak Isa ini bisa ngingetin saya. Karena kan rencananya udah tahu nih saya mau rencana apa gitu. Mudah-mudahan saya bisa dibantu ingetin nih Pak Isa. Jadi nanti Bu Heni buat catatan ya, buat catatan, terus juga nanti Bu Heni mungkin bisa dibantu saya kali mungkin ya pada saat nanti saya ke BC atau mungkin nanti ke. Jadi ini udah mau jam apa nih ya, sampai ke depan kan diingetin gitu. Jadi anak-anak bisa observasi dulu ke Bank Mini gitu. Oke. Selanjutnya Bu Hen, ada nggak tindak lanjut lain terkait dengan dari pembelajaran yang Bu Hen sudah sampaikan kemarin atau sudah laksanakan kemarin? Tindak lanjut. Ya, tindak lanjut untuk pembelajaran yang selanjutnya. Ya, karena kan ini materi memang seputar kasir ya, terkait masih di sini masih masuk juga ke materi kasir. Jadi tindak lanjutnya ya nanti anak-anak ini akan lebih memperdalam lagi materi terkait keterampilan kasir, dan saya itu rencana mau memberikan kasus nyata ya. Oke, jadi nanti Bu Heni lebih mau memperdalam lagi Bu Heni terkait dengan materi-materi di kasir ini, lalu juga memberikan sebuah studi kasus ya Bu Heni. Iya. Oke deh Bu Heni. Kira-kira dari percakapan kita ini ada yang mau disampaikan lagi? Menurut saya ini percakapan yang sangat bermakna ya buat saya, karena saya bisa menggali sendiri apa yang saya butuhkan sebetulnya gitu. Tadinya saya mau minta masukan nih, Pak Isan kasih masukan dong ke saya gitu. Ternyata dengan percakapan ini Pak Isan justru menggali saya untuk ya juga ya, besok saya mau ini gitu. Jadi sudah ke jawab Bu Heni ya. Solusinya jadi udah ada dari diri sendiri ya. Oke, oke, kalau begitu mungkin nanti saya akan coba ini ya, coba mengingatkan Bu Hen kali ya terkait dengan yang tadi ya, mengingatkan lagi terkait dengan tadi Bu Hen kita mengingatkan bahwa ada observasi untuk ke kasir, jadi nanti saya juga bisa siapkan untuk di BC-nya ya, seperti itu. Oke, nah terus juga tadi Bu Hen juga mau
dalam materi dan memberikan kasus ya terkait dengan pembelajaran. Oke, saya rasa dari percakapan kita ini sudah cukup ya Bu Hen ya. Bu Hen juga kemarin sudah melaksanakan observasi, saya juga sudah mengamati pada saat observasi kelas yang kemarin dilaksanakan itu juga sangat baik, seperti itu siswa-siswa juga antusias gitu ya. Tadi juga sudah disebutkan juga sama Bu Hen ya, situ muncul tuh yang kemarin diferensiasi yang Bu Heni rencanakan gitu kan. Terus juga diferensiasi tadi konten yang sudah dapat, terus ada produk yang juga sudah ada, terus juga dimana di prosesnya juga ada, di situ sudah muncul, terus kesadaran diri terkait dengan PC-nya juga sudah, walaupun kemarin agak trouble ternyata tidak terekam tuh Bu Hen gitu ya, tidak terekam, jadi jadi diulang lagi, tapi itu diulang anak-anak masih malah fokus ya. fokus gitu ya. Nah itu juga menjadi semangat mereka gitu ya, untuk mereka bisa refresh lagi, recharge lagi gitu. Nah, selanjutnya juga kemarin Bu Heni terkait dengan penyampaian di kelas juga sangat baik gitu, waktunya juga pas. Oke, kalau seperti itu mungkin nanti kita akan coba diskusi lagi dulu Bu Heni ya terkait dengan rencana tindak lanjut ini. Mungkin setelah pembelajaran yang selanjutnya kita nanti bisa ketemu lagi untuk kita saling diskusi lagi, biar saya juga dapat sharing juga nih dari Bu Heni ya gitu ya. Oke deh, kalau begitu Bu Heni sudah cukup ya Bu Heni ya. Terima kasih Bu Heni atas waktunya, terima kasih juga sudah bisa bersedia hadir di sini gitu ya. Semangat untuk Bu Heni, semangat ngajar lagi ya, semoga cepat sembuh ya Bu Heni ya. Oke. Nanti kan liburan nih gitu ya, 3 hari ya, bisa healing ya Bu Heni ya. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Bu Heni. Terima kasih Pak Isa. Waktunya. Selamat